Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat teragung adalah Al-Qur'an. Karena Allah menegaskan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman, diseru oleh Allah, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, arahan dari Tuhanmu, dari Rabbmu, wa syifa'ul lima fis sudur, bahkan dia menjadi syifa, penyembuh bagi dada kita yang sesak karena urusan yang tak kunjung selesai. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, bahkan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk, rahmat hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran itu penuh dengan nasihat, penuh dengan arahan dan petunjuk. Kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka dia harus kembali kepada Al-Qur'an. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil Qur'an. Dan siapa yang menghendaki akhirat, dia pun hendaknya kembali kepada Al-Quran. Waman aradahuma ma'an fa'alaihi bil Quran. Dan siapa yang menghendaki dunia dan akhirat bersamaan, lagi-lagi ditegaskan hendaknya dia kembali kepada Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu huruf pun yang salah di dalam Al-Quran, apalagi satu ayat. Karena ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang tersimpan, nasihat yang tersampaikan di dalam Al-Quran bentuknya beragam macam. Ada yang tegas dari Allah, mencuri potong tangan, berzina dicambuk 100 kali, kalau sudah nikah dirajam. Apalagi Pak selain itu? Ada kata-kata yang tegas dari Al-Quran supaya manusia ini tidak mengentengkan permasalahan yang terkait dengan hak orang lain. Mencuri itu hak orang lain, ya. Maka ketika berkaitan dengan hak orang lain, Allah tegas. Tetapi kalau berkaitan dengan hak-hak Allah, Allah Maha Pengampun,
Allah Maha Pemberi taubat. Namun di dalam Al-Quran juga ada bahasa-bahasa sindiran, ada bahasa-bahasa perumpamaan, supaya kita mengambil pelajaran, baik itu dari penciptaan kauniyah, alam semesta, atau hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka perlu kita sedikit merenungkan tentang kenapa dada kita terasa sempit, dada kita ini terasa kurang nyaman. Bapak Ibu, kupu-kupu itu memiliki warna-warni yang luar biasa dan beragam. Ada yang memang satu warna, ada yang 2, 3, 4, macam-macam warna. Dan hampir semua manusia menyukai kupu-kupu. Saking sukanya kita, cintanya kita kepada kupu-kupu, ketika kita melihat dengan keindahannya, kita ingin memilikinya, kita coba tangkap. Maka apa yang terjadi? Dia akan terbang. Dia akan terbang hingga ke bunga yang lain. Kita kejar lagi, terbang lagi. Maka bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita harus perlu membuat taman-taman bunga di depan atau di samping rumah kita. Kalau taman itu indah, bagus, dipenuhi bunga-bunga, maka kita tidak perlu lagi menangkap dan mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu yang akan datang ke taman bunga kita. Beginilah dunia. Dunia itu semakin kita kejar, semakin dia menjauh, semakin dia melompat. Tetapi kalau kita tidak kejar, akhirat kita persiapkan, maka dunia yang akan mendatangi kita. Imam Ibnul Qayyim ketika berbicara tentang sebab kegundahan hati, keresahan hati, kira-kira Bapak Ibu, kita resah, gundah hati ini, kira-kira sebabnya apa Pak? Yang sering membuat kita resah apa Pak? Stres? Akhir bulan? Ya? Kita sering resah nih hati kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, ternyata ada 2 sebabnya Bapak Ibu. 1, karena kita menjadikan tujuan kita untuk dunia. Dan yang kedua adalah kita merugi, tidak pintar dan pandai beramal serta beribadah. Artinya apa? Beliau tidak menyangkutkan kegelisahan hati kita, kegundahan hati kita dengan masalah kita dengan orang lain, dengan masalah yang mungkin antara suami dan istri. Tetapi beliau menegaskan 2 hal ini, yang tentu 2 hal ini kalau kita tidak pandai untuk mempersiapkannya, kita akan tetap jatuh dalam kegundahan dan kegelisahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi kita mengibaratkan seperti kupu-kupu, ya, dunia ini semakin kita kejar, dia semakin indah Pak, tapi sulit didapatkan. Bahkan Rasulullah telah menegaskan, orang ini Bapak Ibu, manusia ini tidak ada puas-puasnya, tidak ada puas-puasnya. Kata Rasulullah, kalau dia punya 1 lembah atau sebesar bukit emas, jangan dikira Bapak Ibu dia sudah berhenti, udahlah uang udah banyak. Enggak, dia pengen lembah yang kedua yang penuh dengan emas. Bahkan kata Rasulullah, sudah 2 pengen nambah 1 lagi. Itulah manusia ini sama dunia ini, Masya Allah. Kecuali, pengecualian itu pasti sedikit saja, pasti sedikit saja. Makanya kalau kita melihat
konsep kehidupan yang salah misalkan, yang apa-apa tujuannya adalah satu untuk urusan dunia. Bapak Ibu mohon maaf nih. Ternyata pengamatan salah satu profesor dari Harvard mengatakan 15 atau 10 sampai 15 tahun ke depan kampus-kampus di Amerika itu akan tutup 50%. 50%, separuhnya kampus di Amerika itu akan ditutup. 25 tahun ke depan Korea juga sama akan ditutup 50% kampusnya. Tidak diperlukan lagi Pak. Hari ini apa yang kita perlukan? Ya kan? Nah di Indonesia kampus kita Bapak Ibu, kampus kita ini di Indonesia nomor 2 terburuk di dunia setelah Kirgizistan. Nomor 2 Pak, terburuk. Makanya sebagai negara ketika ditawari mau nggak kuliah beasiswa di Indonesia, nggak mau, nolak Pak. Sampai ada seorang pengusaha buka pabrik Bapak Ibu. Di mana dia buka? Di Singapura. Emang Indonesia nggak punya lahan untuk pabrik, nggak punya tenaga kerja, SDM banyak melimpah. Tapi apa jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya sederhana. Saya kalau buka pabrik di Indonesia dan tertulis di barang made in Indonesia, buatan Indonesia, barangnya ndak laku. Tapi kalau made in Singapura, barangnya laku. Yang berikutnya, ini kami ingin bukan kita meremehkan pendidikan di Indonesia, tidak. Maksud kami menyampaikan data-data ini supaya kita itu mikir, kalau sekedar urusan dunia kita ini udah jauh kalah. Indonesia ini kalah Pak. 78 sampai 80% alumni lulusan universitas, kampus-kampus itu kerjanya tidak sesuai dengan jurusan. 80% Pak, tidak sesuai jurusan. 10% kerja Pak sesuai jurusannya. Tapi ketika ditanya dari ilmu yang kau pelajari di kuliahmu dengan kerjamu ini kan satu sesuai dengan bidangnya, berapa persen? Cuman 10%. Cuman 10%. 10% lagi apa Pak? Nganggur. Jadi keberhasilan kampus kita berapa persen? Ya kan? Dan kalau kelulusan Pak, wisuda itu nilai orang itu, mahasiswa itu tinggi-tinggi Pak. Ya kan? Kamlotnya banyak. Tapi apakah itu kualitas? Atau jangan-jangan hanya sekedar untuk mengejar akreditasi saja? Orang di luar sudah mulai mengurangi jumlah kampus, jumlah perkuliahan di Indonesia semakin menjamur. Walaupun muridnya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena bisnis Pak. Nah ujungnya apa ini sangkutan dengan kajian kita tadi? Kalau kita menitipkan anak, menyekolahkan anak murni karena untuk urusan dunia Pak, eman-eman Pak. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah. Beliau punya anak. Dan keturunan kita Bapak Ibu, anak kita ini cuma ada 2 kemungkinan. Tidak ada yang ketiga. Satu, menjadi anak yang soleh, yang taat, atau jadi anak yang bermaksiat. Nggak ada yang lain Pak. Nggak ada yang lain. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz dengan statusnya seorang khalifah, seorang pemimpin, dia tidak meninggalkan warisan yang banyak kepada anaknya. Sampai orang bertanya,
Ya Amirul Mukminin, kenapa kau enggak mewariskan harta kekayaan kepada anakmu? Dia bilang begitu. Anakku itu cuma ada dua kemungkinan. Mungkin jadi orang baik, mungkin jadi orang pemaksiat. Kalau dia jadi orang yang suka bermaksiat, saya enggak rela uang yang saya hasilkan dipakai untuk maksiat. Makanya saya enggak kasih. Ngapain capek-capek dari pagi kerja sore pulang ngumpulin duit, dan itu ndak gampang. Terus setelah dapat dihabiskan untuk, kata Khalifanda, bukan itu, capek aku cari duit, ngapain ditinggalkan terus dihabiskan untuk bermaksiat. Tapi Amirul Mukminin mungkin kan jadi orang yang taat, mungkin jadi orang yang soleh, mungkin menjadi orang yang bertakwa. Apa jawaban Amirul Mukminin Khalifah ini, Umar bin Abdul Aziz? Kalau anakku esok jadi orang yang bertakwa, aku tidak khawatir. Walaupun tak ada harta, Allah yang menjamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita tanya Bapak Ibu, jujur jawabnya, jenengan udah susah-susah cari duit, anak tadi nakal suka bermaksiat, mau jenengan uangnya dihabiskan buat maksiat? Mau ndak? Jawabnya aja takut, Pak. Ya, inilah kita, Bapak Ibu. Saya mungkin pertemuan sebelumnya sempat menyinggung seorang guru dan murid. Tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi untuk memperkuat ingatan kita. Seorang guru memiliki beberapa murid. Anggap saja 5 murid dah, ya, jangan banyak-banyak. Ya, nanti kalau banyak panjang ceritanya. 5 murid. Ya kan begitu. Di antara 5 murid ini Bapak Ibu, masing-masing sama pak gurunya dikasih duit. Tapi jumlahnya tidak sama. Yang pertama dikasih 100, yang kedua dikasih 70, yang ketiga dikasih 50, yang keempat dikasih berapa Bu? 30, 50, 30, ya. Yang terakhir dikasih 10.000. Padahal muridnya sama, di kelas yang sama. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh anak muridnya? Semuanya ikhlas menerima atau ada yang dongkol? Berat Bu, Pak. Anak yang dapat 10.000 dengan anak yang 100.000. Murid menerima. Kemudian guru berpesan begini, anak-anak, sekarang uang ini silakan dihabiskan. Besok temui lagi guru, tapi harus habis. Berangkat. Semua pada senang, walaupun ada rasa yang tidak rela karena beda jumlahnya. Sampai yang sedikit tadi sudah mulai suuzon kepada gurunya. Wah, guru nggak sayang sama saya, gitu kan? Besoknya balik, ingat nggak Bu kisah ini Pak? Kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau nggak salah kajian itu. Datang balik lagi, ternyata sang guru sudah mempersiapkan alat seperti meja Pak, seperti meja, tapi atasnya terbuat dari besi. Bawahnya dinyalakan api sama gurunya, dinyalakan api. Kira-kira tuh besi kena api dari bawah, panas ya, panas. Anak murid semuanya heran. Disitulah guru ingin memberikan pelajaran, dan pelajaran juga buat kita. Yang terjadi apa? Kata gurunya, anak-anak, kemarin saya sudah memberikan uang dengan jumlah yang berbeda-beda. Apakah uang yang saya berikan sudah habis? Habis. Alhamdulillah. Sekarang Pak Guru minta tolong masing-masing ceritakan ke Pak Guru dibelikan apa saja.
100.000 beli apa saja, 70, 50, 30, 10, ini beli apa saja. Oh, enggak masalah kata anak muridnya, tapi kata pak gurunya menceritakannya naik ke atas meja yang sudah panas. Yang sudah panas. Mulailah naik anak murid yang dikasih 100.000. Naik pak, karena panas kakinya nggak bisa berpijak dua kaki. Panas ganti, panas ganti. Karena dia paling banyak dapat duit, ya dia ceritakan 2.000 beli gorengan, 2.000 beli ini, 5.000 beli ini, sampai berasa hampir melepuh kakinya pak. Menjelaskan ke gurunya sampai habis hitungan 100.000, dia turun kakinya masih berasa panas dan dia nggak kuat. Naik yang 70, menceritakan agak ringan, sampai kemudian yang 10.000 naik sebentar, belum kerasa kakinya begitu panas, sudah habis. Guru 10.000 saya belikan bakso, selesai, langsung turun. Kakinya nggak begitu berasa panas. Dari kisah ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama dan semakin berat pertanggungjawabannya. Semakin berat Pak. Setiap rupiah yang kita dapatkan dan kita belanjakan nanti sama Allah diminta pertanggungjawaban. Makanya kadang-kadang kita ini suuzon sama Allah. Kita dikasih kemiskinan, kita kira Allah tidak sayang. Padahal salah satu bentuk sayang Allah itu adalah diuji dengan kemiskinan, supaya nanti ketika di atas mizan timbangan pertanggungjawaban amal enggak lama, kan gitu. Makanya akhirnya ketemu tadi dengan kisah apa? Kisah kupu-kupu tadi. Kalau kita sudah persiapkan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Uang 100.000 harusnya enggak memberatkan. 50.000 dia infakkan, 20.000 dia belikan kitab Al-Quran mungkin. Kalau dia sudah persiapan. Tapi kalau belum, berapa banyak di antara kita uang di tabungan puluhan juta yang hadir di sini, ya kan? Ngendap Pak, udah berapa tahun? Udah 15 tahun. 15 tahun. Kalau itu dikelola dengan baik, disedekahkan, diwakafkan, atau didagangkan, itu luar biasa pahalanya, ya kan? Nah, kita kadang-kadang lupa prinsip bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita ini perlu dipukul sama Allah, perlu dipukul sama kehidupan, supaya apa? Supaya maksimal. Karena apa yang terjadi ketika terjadi dialog antara paku dan palu? Paku dan palu berdialog, Bu, Pak. Kata si paku, palu, kenapa sih tiap hari tiap waktu mukulin aku? Sakit tahu, kata si paku. Palu bilang, aku mau kulik kau itu supaya maksimal. Cita-citamu, tujuanmu itu maksimal, supaya kayu itu nempel dengan kuat, semakin dalam semakin kuat. Tapi sakit lah. Iya, emang kau nggak capek? Kata si paku bilang ke palu, ya capek, cuman gimana lagi, kan gitu. Nah, kita kadang-kadang memang harus diperlakukan seperti itu sama Allah. Harus dipaku dulu, harus didorong dulu, harus dijatuhkan dulu supaya maksimal ibadahnya, maksimal apalagi ikhtiarnya. Kalau enggak, kita ngerasa aman-aman saja. Bukankah udah sering kita dikasih Allah dengan penyakit? Waktu sakit, Masya Allah, dekatnya sama Allah itu nggak mau pisah, ya kan? Setelah sehat, balik lagi, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita takutkan generasi kita, anak cucu kita nanti. Saya tidak tahu apakah kita sudah siap melepas anak cucu kita atau belum. Karena kalau seandainya kita mati meninggal, anak cucu nggak bisa mensolatkan kita, padahal jabatannya tinggi, gajinya besar, selesai Pak, putus, udah selesai Pak. Makanya kami paling senang Pak mengajak untuk supaya anak itu paling enggak dari 5 anak itu 1 di pesantren. 1 di pesantren. Enggak betah. Awalnya enggak ada orang masuk pesantren itu langsung betah Bu. Kami perlu 1,5 tahun. Kalau di pesantren ada yang minggat, ada yang apa, itu biasa. Karena di rumah bebas. Makan tinggal ambil, tidur tinggal tidur, sholat kalau mau saja. Di pesantren makan dibatasi, lauk dibatasi, waktu ini harus sholat, waktu ini belajar, nyuci sendiri, belum lagi tapi itulah perjuangan, itulah yang akan menjadi hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belum meninggal saja doanya sudah terus mengalir dilantunkan untuk kita. Ya, mumpung belum terlambat. Kalau nggak sempat Pak, anak kami udah besar semua, saya udah punya cucu jenengan masukkan, cucu jenengan. Tadi Pak, kalau mau ngejar cuma dunia, jenengan mau sekolahkan kemana? Sekolahkan guru biar jadi guru yang baik yang gimana sekarang ini? Kampus yang mempersiapkan guru yang baik, bukan berarti nggak baik, cuman kan sekarang dibenturkan dengan apa? Hak asasi. Kasihan melihat guru hari ini, ya Allah, diremehkan anak murid, nggak berani nabok, nggak berani, ya Allah ya Rahman, ya, iya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah, hukuman itu dalam pendidikan bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang lazim. Dan kalau kita bilang tidak boleh loh mukul dalam pendidikan, hati-hati nanti kita kualat sama baginda Nabi. Karena yang nyuruh mukul itu Nabi. Wadribuhum wahum abna asyar sinin. Pukul mereka kalau mereka usia 10 tahun dan masih tidak mau sholat. Al-Quran suruh pukul juga. Kalau apa? Ada perintah memukul. Bukan cuma pukul Pak, cambuk. Cuman permasalahannya kapan, bagaimana, mukulnya seperti apa, gitu, ya. Dan daerah-daerah yang boleh dipukul, pelanggaran apa yang sampai sekarang ini masuk ke dunia pesantren. Yang dulunya pesantren kami Bapak Ibu, kan kami dulu cabangnya Gontor. Di Gontor itu pukul pakai rotan sampai memar biru itu mah biasa. Biasa, apalagi di Palembang Pak. Palembang ini beda sama Jawa. Kalau nggak dikerasin nggak jalan. Tabokan, mohon maaf Bu ya, tempelengan itu biasa di pesantren. Begitu awal-awal masuk, saya ingat kalau nggak saya kelas 3 SMA pada waktu itu, kalau nggak kelas 3 kelas 2, ada larangan, nggak boleh sama polisi. Kalau nabok lagi, kalau mukul lagi, dilaporkan kena pasal. Sejak saat itu santri-santrinya sama kakak-kakak kelas yang jadi pengurus disuruh sholat, disuruh ngaji ke lapangan. Jawabnya sederhana, nggak ada yang mau taat. Kakak ngelawak ya, jawabnya pada berani. Memang ada anak yang memang cukup dinasehati, ayo nak, ayo. Ada yang model begini nggak perlu dipukul. Ada model anak yang perlu diajak belajar bareng, ayo nak kita belajar bareng, nggak perlu dipukul. Tapi ada anak yang memang perlu dipukul, gitu. Tinggal kita lihat anak kita saja. Anak kita itu layak dipukul enggak? Kalau iya, jangan banyak protes. Ya, jangan banyak protes. Maka ya Allah ya Rahman, ya pendidikan hari ini itu kita enggak ngerti lagi Bapak Ibu. Ya. Orang-orang luar itu sudah mulai meninggalkan handphone, kita malah semakin canggih. Semakin canggih. Makanya mohon maaf ya. Handphone ini kan semuanya bisa diolah Bapak. Kalau pengen cepet, anak jenengan daftarkan di kuliah yang nggak perlu datang tuh kuliah apa? UT, Universitas Terbuka ya.
daftarkan saja. Ada soal kan dikirim lewat email dengan ada apa itu ya, program yang khusus di handphone itu kan, soalnya dipoto, tek, habis dipoto langsung keluar jawaban. Selesai. Anak jenengan jadi sarjana. Ya kan? Mau bikin apa? Skripsi, tinggal perintahkan AI aja. Jadi. Kalau cuman itu dikejar. Ya kan? Maka pertama, sebelum menyesal, bekali sebanyak-banyaknya ilmu agama. Apalagi anak putri, kita nggak tahu begitu kita menikahkan salah pilih orang, hancur anak kita, Bu. Hancur. Jadi kan hari ini, Bu, lihat, gara-gara hal sepele hilang nyawa, gara-gara hal sepele hilang tangan satu. Gampang hari ini, fitnah sudah akhir zaman luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama untuk menguatkan pondasi kita. Setidaknya ada beberapa hadis, ada 4 hadis yang bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan kita. Kalau kita tekuni, kita tadaburi, insya Allah sama seperti kita mempersiapkan taman-taman yang nanti akan didatangi oleh para kupu-kupu. Artinya dengan kita mengamalkan ini, dunia yang akan mengejar kita, ya, dunia yang akan mengejar kita. Yang pertama, hadis yang sudah sering kita baca, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila Allah ila ma hajara ilaihi. Yang pertama terkait dengan niat, ya Bapak Ibu. Terus ingatkan terus niat. Kenapa cepat berubah niat kita ini? Cepat berubah. Maka tanamkan kepada anak-anak kita, belajar apapun niatnya lillahi ta'ala. Ya, kita sudah sering membahas kalau dia jadi dokter karena niatnya sudah baik, maka yang pertama dia pikirkan bukan cari duit. Kalau cuma cari duit rugi, Pak, Bu. Ya. Apa? Mengamalkan hadis Nabi, yaitu menjenguk orang sakit, didoakan 70 malaikat. Uang ikut, udahlah, uang tuh ngikut, berkah dari niat yang baik. Jadi pedagang yang amanah. Hari ini Bapak Ibu hampir tidak lepas transaksi kita dari riba. Dari riba, Pak. Betul. Dan kita pernah menyampaikan bagaimana riba ini disuruh untuk diperangi, dan dosa paling kecilnya adalah berzina dengan orang tua sendiri. Coba, ya kan, nanti lebaran, tolong jangan lagi Bapak Ibu lebaran nukar uang recehan, uang 100 ditukar pecahan 2000-an baru dengan 90, riba. Ya, pelajari dulu. Ini nih ya. Maka disinilah perlu kita ingatkan dalam riwayat Ibnu Majah, man kanat ad-dunya hammuhu. Siapa yang hidup ini niatnya cuman untuk mendapatkan dunia, belajar cuman ingin dapatkan dunia, apa bedanya kita sama kera monyet? Yang penting makan, yang penting minum, kawin, beranak, selesai. Dunia kok. Coba, apa bedanya? Kan nggak ada. Malah mereka lebih nyaman dari kita. Yang perempuan yang nggak perlu masakan untuk suami. Lah iya, Pak. Baju nggak perlu beli. Ya kan? Lah kita masih aja udah cari duit, masakan buat suami, anak marah-marah, pulang-pulang suami bawa istri lagi. Allah. Iya, maka tujuan kita. Man kanat ad-dunya hammuhu, siapa yang dunia ini menjadi cita-citanya, farraqallahu alaihi amrohu, Allah akan cerai-beraikan. Apa yang dicerai-beraikan? Urusannya nggak ada yang selesai, nggak ada yang baik akhirnya. Kata Allah, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran selalu berada dan menghantui
di antara kedua matanya. Dia takut terus miskin, sehingga gimana caranya dia harus dapat duit, nggak perlu halal, nggak perlu haram, pokoknya dapat duit. Ini hadis Rasulullah. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Hari ini Bapak Ibu, orang untuk mendapatkan dunia, tengok aja. Semua orang berlomba-lomba aktivitasnya sekecil apapun, mulai dari makan, masak, nyuci piring, nyuci baju, pakai baju, buka baju, semuanya dipoto, divideokan, di share. Dapat duit, semakin banyak orang lihat, semakin banyak dapat duit. Dunia Pak, dunia. Ya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sudahlah dia dihidupkan susah oleh Allah, dan dia tidak akan dapat apa-apa kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Segitu-gitunya. Segitu-gitunya. Ya. Wa man kanat akhiratu niyatuhu, tetapi siapa yang akhirat niatnya, tujuannya, jama'allahu lahu amra, maka perkaranya akan diurus sama Allah. Diurus sama Allah. Oh, karena dia sudah ngejar akhirat, urusan dunia dia selesaikanlah. Banyak Pak, masalah-masalah seperti ini, contoh-contohnya itu banyak sekali. Orang susah, orang sulit, dia mah gampang saja. Gampang. Dan diantaranya itu adalah Allah sudah mudahkan dengan diresmikan umroh mandiri. Jangan kalau berani, umroh mandiri itu sangat murah. Cuman tanggung sendiri, namanya mandiri. Kalau nyasar nggak bisa pulang, ini hilang itu hilang, murah. 15 juta mungkin bisa dapat, bisa berangkat, bisa pulang lagi, ya kan? Ya tapi tadi itu ya, namanya mandiri, hotel cari sendiri, nanti di sana yang bimbing cari sendiri, dan ujung-ujungnya kalau jenengan belum pengalaman, akhirnya harganya lebih mahal dari ikut travel. Kecuali jenengan pernah haji, pernah umroh, udah pernah punya pengalaman, tidak masalah. Ya, itu udah jalan yang Allah tunjukkan. Kemarin kita sudah ngitung pahalanya Bapak Ibu ya. Sekali sholat berapa dapat? 100.000. 100.000 subuh saja Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya, belum ini. Sunnah juga belum. Kita hitung yang wajib dulu. Subuh itu 100.000. Subuh nih, dalam 1 tahun berapa hari? 365. 100.000 Bapak Ibu, 100.000 dibagi 365 sama dengannya berapa? Sama dengannya 274 tahun. Sholat subuh saja di Mekah, Masjidil Haram, sama dengan kita sholat selama 274 tahun. Kali 5, karena kita kan sholatnya 5 waktu. 274 dikali 5 lebih kurang 1.370 sekian atau 1.380-an tahunnya. Ini belum ngitung sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, semacam. Udah gitu masih ngitung, ya Allah, umroh mahal ya. Siapa di antara kita ini yang usianya sampai ribuan tahun? Nggak ada. Itu baru sehari Pak. Sehari. Bagaimana kita berlama-lama di sana? Ya. Makanya janji Allah di dalam hadis Rasulullah SAW, uang yang kita gunakan untuk haji dan umroh itu seperti kita pinjamkan kepada Allah dan pasti diganti. Kita habis 50, diganti 50, enggak, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Karena kebaikan itu satu kebaikan dibalas dengan 10 kali. Maka itu rencanakan Bapak Ibu, rencanakan. Ya, jangan ngendak di nanti aku sakit, nanti anak sakit. Iya betul boleh ya. Tapi jangan sampai ujung-ujungnya kelewatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat al-akhiratu niyatuhu. Siapa yang akhirat itu adalah niatnya, tujuannya, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan menyelesaikan urusannya. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan memasukkan dalam hatinya rasa bahwa dia selalu menjadi orang kaya.
dalam hatinya. Walaupun nggak ada duit, tenang, nggak ada utang. Hari ini Pak Bu, beruntunglah orang yang tidak punya cicilan. Hari ini kebanyakan ulama mengatakan tidak usah banyak ibadah, beruntunglah orang yang tidak punya cicilan. Bukan jumlah berapanya, mungkin sedikit, sehari 1000 mungkin, tapi proses cicilan itu, karena di dalam proses cicil mencicil itu ada transaksi ribanya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nabi juga punya hutang, tapi Nabi mengingatkan dengan perbuatan Nabi. Ketika sahabat mau disolatin, minta Nabi ngimamin, Nabi mau sholat, Allah berhenti Nabi, noleh ke sahabat, si fulan ada utang enggak? Ada Nabi. Udah enggak maunya, silakan imamin sendiri. Cuman 2 dinar hutangnya, 2 dinar. Nabi nggak mau 2 dinar itu, kalau di 2 dirham kalau nggak salah. Kalau dihitung kita mungkin antara 8 sampai 10 juta. Kata Nabi nggak mau aku nyolatinnya, kalian aja nyolatin. Untungnya ada orang lain, sahabat yang lain ngangkat tangan. Nabi, saya yang menjamin hutangnya, saya yang melunasi. Kalau gitu nggak apa-apa. Nabi nggak mau nyolatkan orang punya hutang, Pak. Kalau cicilan belum selesai kita mati. Itulah beratnya itu. Ya. Tapi alhamdulillah kita masih punya ahli waris yang akan meneruskannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wa atathu dunya wahya raghimatun, dan dunia akan terus mengejarnya. Yang kedua, hadis yang kedua yang menjadi landasan syariat kehidupan kita ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indahnya, bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Artinya sama Nabi, jangan kepo. Jadi orang tuh ya gimana ya? Ya cuek aja lah. Ya. Jangan terlalu banyak. Apa yang bukan urusan kita jangan dipermasalahkan, jangan di. Idza ahsana ahadukum islamahu, apabila seseorang di antara kalian telah baik keislamannya, faqulu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'asyri amsalihha, maka kebaikan yang dia lakukan akan dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Al-Quran mengatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita waktunya sudah mau selesai. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi menegaskan, yang ketiga nih, amalkan saja. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang subhat tinggalkan. Dah itu saja. Kalau masih ragu tinggalkan. Selamat agama kita, selamat dunia kita, selamat akhirat kita. Ya. Ragu tanyakan. Karena hari ini kita nggak ada alasan bahwa kita tidak tahu. Kenapa? Handphone ada, internet ada, TV ada, ustadz banyak. Hari ini nggak bisa kita katakan, saya nggak tahu ustadz, saya nggak tahu, nggak bisa. Karena wasilah-wasilah sudah gampang untuk kita dapatkan. Baik. Lalu kemudian yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu indah dan tidak akan menerima kecuali yang indah. Bapak Ibu, kaidah memberi itu Al-Qur'an kan mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna sampai kalian itu mendapatkan pahala menginfakkan sesuatu yang paling disukai. Jenengan Bu, kalau bawa beberapa macam buah mau ngasih tetangga nih, ya kan? Tapi kan ngasih ke bapak, ke suami sama anak dulu kan? Ya kan? Ini Mas, ambil dulu, mana yang sukain, Dek, mana?
artinya sudah ngambil semua kan. Berarti buah yang walaupun bagus dan baru, berarti buah ini kan bukan buah yang disukai sama keluarga kita. Kita berikan, tidak salah, pahala ada, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Sampai kita menginfakkan sesuatu yang paling kita sayangi, sukai. Kalau kasusnya begini Pak, Bu, saya tidak suka makan soto misalkan, atau rendang, nggak suka makan soto. Teman saya suka makan soto, karena saya nggak suka, saya kasihkan karena dia suka. Itu benar nggak saya dapat pahala sempurna? Saya nggak suka, dia suka, saya ngasih yang dia suka, kan gitu. Saya dapat pahala sempurna atau pahala yang masih sama karena saya nggak suka? Ya kan? Maka standarnya itu bukan orang yang kita kasih, standarnya kita. Kalau kita nggak suka, dia suka, tetap saja pahala kita tidak sempurna karena ngasih yang tidak kita sukai. Beda caranya kalau kita traktir, kita ajak masuk ke toko, no, pilihlah sendiri. Ternyata yang dipilih makanan yang tidak kita suka, beda lagi, ya kan gitu. Nah, dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini sudah mengerti, maka wabil khusus dalam hal-hal ibadah kepada Allah, sajadah belilah yang bagus. Ya, mau kena kalau sudah mulai kuning gantilah. Enggak apa-apa. Menghadap Allah pakailah yang bagus, ya. Jangan baju tidur. Ya kan? Iya, kita ini kan kurangnya di situ, ya. Lalu hadis ini dilanjutkan Bapak Ibu. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Kita ini diperintahkan Allah sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusannya. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, karena sudah terlalu malam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an Sakhri radhiyallahu ta'ala anhu qala ma nahatukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Inilah indahnya syariat Islam. Kata Rasulullah, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, tolong jauhi. Ya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Adapun apa yang aku perintahkan, kerjakan. Tapi indahnya Nabi bilang apa? Semampu kalian. Semampunya. Karena Nabi tahu ngikutin semua sunnah kita tidak mampu, tidak siap. Kata Nabi, semampunya. Semampunya. Ya, maka berbicara tentang hadis ini kita agak sedikit hati-hati Bapak Ibu, ya. Sampai ada orang nulis buku, ya, 100 sekian puluh kesalahan dalam sholat. Kebayang nggak Bu? Rukun sholat cuma 17-18. Salah kita dalam sholat sampai ratusan. Iya, kerjanya begitu, ratusan. Kesalahan, puluhan kesalahan saat sholat berjamaah. Yang terus begitu. Jadi orang yang sholat berjamaah disalahkan, orang yang sholat itu disalahkan. Kayaknya susah sekali beragama ini. Susah sekali. Kalau nggak ngikut mereka, kayaknya ibadah ini nggak ada yang sempurna, nggak diterima. Ya, nggak diterima. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita, penyemangat diri kita, supaya kelak esok kita siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta selalu agar kita diberi husnul khatimah. Tidak ada yang lebih baik daripada husnul khatimah. Karena ini bukan tema fikih, maka tidak ada tanya jawabnya. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf, tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun. Ini nasihat untuk kami secara pribadi dan untuk kita secara umum. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.